Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan kami. Simak terus videonya ya. Selamat menonton. Judul materi yang akan teman-teman tonton di video ini adalah alih tangan kasus. Apa sih alih tangan kasus itu? Alih tangan kasus adalah suatu tindakan mengalihkan penanganan masalah peserta didik atau konseli dari satu pihak kepada pihak lain yang lebih berwenang dan memiliki keahlian. Guru bimbingan dan konseling atau konselor melakukan alih tangan kasus ke pihak lain karena keahlian dan kewenangannya, baik di sekolah misalnya guru mata pelajaran maupun di luar sekolah misalnya psikolog, dokter, atau psikiater. Sebaliknya, guru bimbingan dan konseling atau konselor menerima alih tangan kasus peserta didik atau konseli dari wali kelas, guru mata pelajaran, manajemen sekolah, dan kepala sekolah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan alih tangan kasus, guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu menyusun kelengkapan kegiatan berupa format pelaksanaan dan laporan pelaksanaan alih tangan kasus. Formatnya logo, nama sekolah, alamat sekolah, rencana layanan referral atau alih tangan kasus, semester, ganjil atau genap, serta tahun pelajaran. Yang pertama, kolom nama peserta didik atau konseli, diisi nama peserta didik atau konseli. Yang kedua, kolom kelas atau peminatan, diisi kelas atau semester peserta didik atau konseli. Yang ketiga, deskripsi kasus, diisi uraian tentang indikator atau gejala yang nampak, latar belakang, rangkuman hasil layanan. Yang keempat, layanan yang dibutuhkan, diisi uraian bantuan yang diperlukan oleh peserta didik atau konseli, serta tanggal, bulan, dan tahun, lalu mengetahui tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan guru BK atau konselor. Sedangkan formatnya logo, nama sekolah, alamat sekolah, laporan referral atau alih tangan kasus, semester, ganjil atau genap, tahun pelajaran. Yang pertama, nama peserta didik atau konseli, diisi nama peserta didik atau konseli. Yang kedua, kolom kelas, yaitu diisi kelas atau semester peserta didik atau konseli. Yang ketiga, deskripsi kasus, diisi uraian tentang indikator atau gejala yang nampak, latar belakang, rangkuman hasil layanan. Yang keempat, data, layanan, dan hasil yang diberikan oleh ahli lain, yaitu diisi data, layanan yang dilakukan oleh ahli lain, dan hasil yang diperoleh setelah mendapatkan layanan dari ahli lain. Yang kelima, layanan setelah memperoleh alih tangan kasus dari ahli lain, diisi rencana layanan yang akan dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor setelah mendapatkan laporan hasil layanan dari ahli lain, kemudian tanggal, bulan, dan tahun, serta mengetahui tanda tangan kepala sekolah dan guru BK atau konselor. Tujuan alih tangan kasus bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseli menemukan jalan keluar terbaik bagi masalah yang dialaminya. Apabila bantuan yang dibutuhkan di luar kompetensi dan kewenangan yang dimiliki oleh guru, bimbingan dan konseling atau konselor. Langkah-langkah yang pertama, alur alih tangan kasus dari guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada pihak lain. 1. Komunikasi dengan peserta didik atau konseli dan orang tua untuk memperoleh persetujuan alih tangan kasus. Yang kedua, konsultasi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan dan memperoleh izin alih tangan kasus kepada ahli lain di luar sekolah. Yang ketiga, mengirim peserta didik atau konseli untuk memperoleh layanan ahli. Yang keempat, memantau perkembangan hasil layanan ahli. Yang kelima, memperoleh dan mengadministrasikan laporan dari layanan ahli. Yang terakhir, apabila bantuan yang diberikan oleh ahli pun tidak berhasil mencapai tujuan, maka perlu dilakukan analisis dan perencanaan penanganan berikutnya, antara lain melalui konferensi kasus, konsultasi, dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang kompeten.
Yang kedua, langkah-langkah alur alih tangan kasus dari wali kelas, guru mata pelajaran, manajemen sekolah, dan atau kepala sekolah kepada guru bimbingan dan konseling atau konselor. 1. Meminta informasi tentang keadaan peserta didik atau konseli yang direferal atau dialih tangan kasusi. Yang kedua, mengumpulkan data dan menganalisis sebagai bahan dalam memberikan bantuan. Yang ketiga, membuat perencanaan bantuan seperti konseling, diagnosis kesulitan belajar. Yang keempat, membuat laporan sesuai dengan penanganan yang dilakukan. Yang terakhir, mengkomunikasikan hasil layanan kepada pihak yang mengirimkan peserta didik atau konseli tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Sifaul Afida Ramadhani beserta teman saya Nabila Safira dan dosen pembimbing yang kami hormati Ibu Melina Juwita Andini MPD. Sampai jumpa kembali.